Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi 'afwihi tughfaru dzunub was sayyi'at wa bi karamihi tuqbalul 'ataya wal qurbat. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa sekalian, selamat jumpa dengan kami di channel ini. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa sekalian, pada kesempatan ini izinkan kami berbagi mengenai Idul Adha. Kita tahu bahwa Idul Adha adalah salah satu di antara dua hari raya di dalam agama Islam selain Idul Fitri. Sebelum masuk lebih jauh tentang pembahasan mengenai Idul Adha, ada baiknya kita bedah makna Idul Adha secara bahasa maupun istilah. Idul Adha terdiri dari dua kata, Id dan Al-Adha. Id itu artinya adalah hari raya, dari kata-kata ada ya'udu yang berarti kembali atau berulang. Perayaan itu senantiasa berulang dari tahun ke tahun, oleh karena itu disebut di dalam bahasa Arab dengan kata-kata Id. Sedangkan kata yang kedua yaitu Adha itu berasal dari kata-kata dhaha yudhi yang artinya berkorban, atau dhahiyah atau udhiyah yang dua-duanya berarti hewan yang disembelih sebagai kurban. Sehingga secara istilah Idul Adha artinya adalah hari raya di dalam agama Islam yang jatuh pada tanggal 10 Dzulhijjah, yang ditandai dengan pelaksanaan sholat Id dan juga penyembelihan hewan kurban sebagai wujud taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu Idul Adha terkadang juga lazim disebut dengan sebutan Idul Kurban, karena Adha itu juga bermakna kurban atau hewan yang dikorbankan. Pemirsa sekalian, keberadaan Idul Adha sebagai hari raya dalam Islam ini sudah ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya. Dalam sebuah hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi yang diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik, sahabat Anas menceritakan, qadima Rasulullah SAW al-Madinata walahum yauman yal'abuna fihima. Rasulullah SAW tiba di kota Madinah saat hijrah. Walahum yauman yal'abuna fihima, dan bagi penduduk Madinah itu memiliki 2 hari yang mereka rayakan. Faqala ma hadhanil yaumani, melihat ada 2 hari yang dirayakan oleh penduduk Madinah, Rasulullah bertanya, hari apa ini? Kok mereka atau orang-orang merayakannya? Qalu, orang-orang, para sahabat menjawab, kunna nal'abu fihima fil jahiliyah. Ini adalah 2 hari yang mana kami sejak dulu merayakannya atau bersenang-senang pada 2 hari itu sejak pada zaman jahiliyah sebelum Islam. Faqala Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW bersabda, innallaha qad abdalakum bihima khairan minhuma. Sesungguhnya Allah telah menggantikan untuk kalian semuanya 2 hari tersebut dengan 2 hari yang lebih baik, dengan 2 hari raya yang lebih baik, Yaumal Adha wa Yaumal Fitri, yaitu hari raya Adha dan hari raya Fitri. Nah, berdasarkan hadis ini jelas di dalam Islam ada 2 hari raya, yaitu Idul Fitri
dan yang kedua adalah Idul Adha. Idul Fitri adalah hari raya yang jatuh pada setiap 1 Syawal setelah umat Islam menjalankan puasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Sedangkan Idul Adha adalah hari raya yang jatuh pada setiap tanggal 10 Dzulhijjah setelah umat Islam yang tidak berhaji menjalankan puasa Arafah. Nah, Idul Adha dan seluruh rangkaian ritualnya, baik puasa maupun penyembelihan hewan kurban, itu berbarengan dengan sebuah event besar di Tanah Suci Mekah, yaitu pelaksanaan manasik haji yang dilaksanakan di Tanah Suci Mekah selama tanggal 8 sampai 13 Dzulhijjah. Para pemirsa sekalian, sebagai hari raya menurut syariat Islam, hari-hari tersebut, baik hari raya Idul Fitri, Idul Adha, dan hari-hari tasyrik, bagi umat Islam tidak dibenarkan melakukan puasa untuk menghormati suasana gembira pada hari-hari raya tersebut, juga untuk menghormati hewan kurban atau ibadah kurban yang pada hari-hari itu dipersembahkan oleh orang-orang yang berkorban. Karena itu Rasulullah SAW menegaskan dilarangnya puasa pada hari-hari tersebut, yaitu pada hari raya Idul Fitri, Idul Adha, dan hari-hari tasyrik. Rasulullah bersabda, "Al-fitru yauma yuftirun nasu, wal adha yauma yudhhin nasu." Idul Fitri dinamakan Fitri yaitu karena merupakan hari di mana orang-orang itu tidak berpuasa. Aftara yuftiru artinya tidak berpuasa, sehingga puasa dilarang pada hari itu. Wal adha yauma yudhhin nasu, dan hari raya Idul Adha adalah hari di mana orang-orang itu menyembelih hewan kurban, sehingga umat Islam yang lain pun dilarang untuk berpuasa pada hari-hari itu, yakni hari Idul Adha dan juga 3 hari tasyrik sesudahnya. Dalam hadis yang lain disebutkan, Yaumu Arafata wa Yaumun Nahri wa Ayyamut Tasyriqi Iduna Ahlul Islam wa hiya ayyamu aklin wa syurbin. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, dan Nasa'i. Artinya, hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, wa Yaumun Nahri, dan hari penyembelihan hewan yakni 10 Dzulhijjah atau hari Idul Adha, wa Ayyamut Tasyrik, dan hari-hari tasyrik yaitu 3 hari setelah Idul Adha adalah Iduna Ahlul Islam. Semuanya itu adalah hari raya umat Islam, hari raya kita semuanya sebagai umat Islam. Wahia ayyamu aklin wa syurbin, dan hari-hari itu adalah hari-hari di mana kita makan dan minum. Kecuali hari Arafah yang disebut tadi, itu adalah hari raya bagi orang-orang yang sedang berhaji, sehingga orang yang sedang berhaji tidak dibenarkan untuk melakukan puasa. Sedangkan yang tidak berhaji disunatkan untuk berpuasa khusus pada hari Arafah. Sedangkan pada hari-hari yang lain, hari Fitri, hari Idul Adha, dan hari-hari tasyrik, itu adalah hari-hari dilarang berpuasa. Para pemirsa sekalian, sekarang kita menginjak kepada pembahasan apa saja amalan-amalan yang disyariatkan dalam agama Islam terkait momen Idul Adha ini. Nah, khususnya bagi mereka yang tidak menjalankan haji dan umroh. Yang pertama adalah puasa Arafah. Puasa Arafah adalah puasa yang dilaksanakan pada tanggal 9 Dzulhijjah, pada saat jamaah haji melaksanakan wukuf di padang Arafah. Nah, ini disunatkan bagi orang-orang Islam yang tidak melaksanakan ibadah haji, disunatkan untuk melaksanakan puasa Arafah tanggal 9 Dzulhijjah.
hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Nah, puasa ini disebut puasa Arafah karena memang pelaksanaannya bertepatan dengan pelaksanaan wukuf para jamaah haji di padang Arafah. Dan puasa ini memiliki fadilah yang sangat besar sekali, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah dalam hadisnya. Rasulullah bersabda, "Siyamu yaumi Arafata ahtasibu 'ala Allahi ay yukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu." Rasulullah bersabda, puasa Arafah itu aku berharap Allah akan mengampuni dosa-dosa tahun yang sebelumnya dan tahun yang sesudahnya. Inilah harapan yang bisa kita lakukan ketika kita melaksanakan puasa Arafah, yaitu dihapusnya dosa-dosa setahun yang lalu dan dosa-dosa setahun yang akan datang. Dalam hadis yang lain, Rasulullah juga menyebut keistimewaan hari Arafah, di mana amal baik apapun akan sangat berarti, baik puasa, zikir, dan amal saleh yang lainnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dari istri Rasulullah Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah bersabda, "Ma min yaumin aktsara min ayyutiqallahu fihi 'abdan minan nari min yaumi Arafah." Artinya, tidak ada hari di mana Allah itu paling banyak membebaskan hambanya dari siksa neraka daripada hari Arafah. Artinya bahwa hari Arafah adalah saat atau waktu yang paling banyak Allah itu membebaskan hambanya dari siksa api neraka. Sehingga bagi umat Islam patut kiranya untuk memanfaatkan hari Arafah itu untuk melakukan amal-amal soleh, termasuk puasa, sedekah, zikir, berdoa, membaca Al-Quran, dan lain sebagainya. Ini amalan pada tanggal 9 Dzulhijjah. Amalan Idul Adha yang kedua, khususnya pada tanggal 10 Dzulhijjah, adalah sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha adalah sholat 2 rakaat yang dilaksanakan pada pagi hari 10 Dzulhijjah sebagai bentuk kesyukuran kepada Allah dan ungkapan kebahagiaan. Sholat Idul Adha, sebagaimana juga Idul Fitri, memiliki dasar dan contoh dari Nabi Muhammad SAW. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Kana Rasulullah SAW yakhruju yaumal fitri wal adha ilal musalla." Disebutkan bahwa Rasulullah Muhammad SAW dulu itu keluar pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha ke musola. Musola di sini maksudnya adalah sebuah tanah lapang tempat sholat, dan itu letaknya di timur Masjid Nabawi di kota Madinah. Fa awwalu syai'in yabda'u bihi as-shalah. Kemudian hal pertama yang dilakukan oleh Rasulullah ketika sudah sampai ke tanah lapang itu yaitu melaksanakan sholat, maksudnya sholat id. Summayan sorif, kemudian dia berbalik, fayaqumu muqabilan nasi, kemudian berdiri menghadap kepada jamaah, kepada orang-orang mukmin. Wan nasu julusun ala sufufihim, sementara orang-orang itu duduk pada saf-saf mereka. Faya'idhuhum wa yusihim wa ya'muruhum. Kemudian Rasulullah berkhutbah, memberikan wasiat-wasiat, pesan-pesan, nasihat-nasihat, dan juga memberikan perintah-perintah yang perlu dilakukan oleh umat Islam melalui mimbar khutbah yang dia sampaikan pada momen tersebut. Nah, ini berarti menunjukkan bahwa Rasulullah melaksanakan sholat Idul Fitri maupun Idul Adha. Nah, salat Idul Adha hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan menurut jumhur ulama. Bahkan menurut mazhab Hanafi hukumnya wajib bagi mereka yang memenuhi syarat.
Kemudian waktu pelaksanaan sholat Idul Adha itu dimulai setelah matahari terbit kira-kira setinggi 1 tombak atau sekitar 20 menit setelah matahari terbit, berarti awalul duha ya, hingga menjelang zuhur. Itu waktu pelaksanaan sholat Idul Adha. Nah, untuk Idul Adha memang disunatkan lebih pagi daripada Idul Fitri. Jadi awalul duha itu adalah waktu Idul Adha. Kenapa diawalkan? Agar memberikan kesempatan untuk segera bisa melaksanakan penyembelihan hewan kurban setelah itu. Sementara kalau Idul Fitri disunahkan lebih akhir sedikit, dengan maksud untuk memberi kesempatan bagi kaum muslimin yang belum mengeluarkan zakat fitrah untuk segera menyelesaikan pengeluaran zakat fitrah pada pagi itu sebelum pelaksanaan sholat. Karena kalau zakat fitrah itu diserahkan kepada yang berhak menerimanya setelah sholat, statusnya bukan lagi zakat fitrah tapi sedekah biasa. Para pemirsa sekalian, mengenai tempat sholat id disunahkan dilaksanakan di tanah lapang. Sebutan dalam hadis tadi adalah musolla, tempat sholat. Kecuali jika ada udzur, misalnya ada hujan, ada bahaya dan lain sebagainya, maka boleh dilaksanakan di masjid. Dan jamaah dianjurkan melewati jalur yang berbeda antara kedatangan dan kepulangan ke atau dari tempat sholat. Ini dalam rangka untuk membesarkan syiar hari raya tersebut. Kemudian tata cara sholat, sebagaimana sudah umum kita ketahui, sholat id itu tidak diawali dengan azan, tidak ada qomat, tidak ada iqamah, tidak ada azan. Juga tidak ada sholat qobliyah ataupun ba'diyah. Tidak ada sholat sebelum sholat id, juga tidak ada sholat setelah sholat id. Kemudian sholat Idul Adha atau Idul Fitri terdiri dari 2 rakaat dengan takbir tambahan sebagai berikut. Rakaat pertama setelah takbiratul ihram ditambah 7 takbir tambahan. Sedangkan rakaat kedua setelah bangkit dari sujud ditambah dengan 5 takbir tambahan. Kemudian setelah pelaksanaan sholat, imam menyampaikan khutbah dan hukum mendengarkannya adalah sunnah. Meskipun kita kaum muslimin di tanah air mungkin perlu juga menjaga etika untuk sedapat mungkin mendengarkan khutbah itu sampai tuntas. Jadi di dalam hadis memang disebutkan oleh Rasulullah bahwa mendengarkan khutbah id itu memang hukumnya sunnah, tidak harus, tidak wajib. Berbeda dengan khutbah Jumat. Meskipun demikian, seharusnya kita tetap menjaga etika untuk tidak meninggalkan tempat sholat ketika khotib masih sedang berkhutbah. Hadis yang menunjukkan hal itu adalah riwayat Abu Dawud dari Abdullah ibn Sa'id qala. Abdullah bin Sa'id mengatakan, syahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-Ida. Aku menyaksikan hari raya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma qadat sholata qala. Dan ketika Rasulullah menyelesaikan salat Id, beliau berkata, "Inna naqtu." Sesungguhnya kami akan berkhutbah setelah salat ya. Faman ahabba yajlisa lil khutbati falyajlis. Barang siapa yang ingin untuk tetap duduk mendengarkan khutbah, silakan duduk. Faman ahabba ayadhaba falyadhhab. Barang siapa yang ingin untuk segera pergi, maka tidak apa-apa untuk pergi. Nah, ini hadis riwayat Abu Dawud yang membolehkan jamaah itu untuk tidak mendengarkan khutbah sholat id. Meskipun demikian, sekali lagi kita menganjurkan para jamaah di tanah air untuk tetap menghormati khotib yang saat itu menyampaikan khutbah dan tidak meninggalkan tempat sholat selagi khotib masih berkhutbah. Ini sekedar untuk menjaga etika, meskipun secara hukum syar'i tidak ada keharusan untuk mendengarkan khutbah id. Para pemirsa sekalian, kemudian
amalan lain yang juga sangat dianjurkan pada momen Idul Adha adalah menyembelih hewan kurban. Nah, ini adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu menyembelih hewan kurban pada hari raya Idul Adha. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Siti Aisyah, qala Rasulullah bersabda, ma amila adamiyun min amalin yauman nahri, tidak ada amal perbuatan anak Adam pada hari Idul Adha ahabba ilallahi, yang lebih dicintai oleh Allah, min ihraqid dam, daripada menyembelih hewan kurban. Innaha la ta'ti yaumal qiyamati biquruniha wa ash'ariha wa adlafiha. Sesungguhnya hewan kurban tadi akan datang ke hadapan Allah pada hari kiamat nanti dengan seluruh anggota badannya, biquruniha, dengan tanduknya, wa ash'ariha, rambutnya, wa adlafiha, dan juga kuku-kukunya. Semuanya menghadap kepada Allah, lapor sebagai kurban dari orang yang melaksanakan kurban tersebut. Wa innad dama la yaqa'u minallahi bimakanin qabla an yaqa'a minal ardi. Dan sesungguhnya darah itu akan sampai kepada Allah qabla an yaqa'a minal ardi, sebelum darah itu sampai ke bumi saat disembelih. Jadi sebelum darah hewan sembelihan itu menetes ke bumi, sesungguhnya pahalanya itu sudah sampai kepada Allah lebih dulu. Fatibu biha nafsan, maka hendaklah kalian memperbaiki diri dengan berkorban. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Ini menunjukkan bahwa amal perbuatan yang paling dicintai Allah pada hari Idul Adha adalah menyembelih hewan kurban. Nah, meskipun demikian, pelaksanaan penyembelihan ini seandainya tidak bisa pada tanggal 10 Dzulhijjah, juga bisa dilakukan pada hari-hari tasyrik, yakni tanggal 11, 12 sampai 13 Dzulhijjah. Dan hewan yang bisa disembelih untuk kurban ini ada 3 jenis hewan, yaitu onta, sapi dan sejenisnya, kemudian kambing atau domba yang memenuhi syarat usia dan juga memenuhi syarat kelayakan. Artinya hewan yang disembelih haruslah hewan yang baik, tidak hewan yang cacat, tidak hewan yang sakit dan sebagainya. Nah, menyembelih hewan kurban ini dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud kesyukuran kita kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, juga sebagai bentuk ketaatan kepada Allah sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika ia pun rela untuk menyembelih anaknya Ismail semata-mata untuk menaati perintah Allah, meskipun pada akhirnya Allah mengganti Ismail dengan seekor kibas yang besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Sesungguhnya kami Allah telah memberimu nikmat yang banyak. Fasholli lirabbika wanhar, maka dirikanlah sholat untuk Tuhanmu dan juga sembelihlah kurban. Karena itu ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud kesyukuran kita, yaitu dengan menjalankan sholat dan juga dengan menyembelih hewan kurban. Jadi ibadah ini selain bentuk ketaatan kepada Allah juga memiliki makna sosial yang tinggi, yaitu untuk membangun solidaritas sosial di antara kita, untuk saling berbagi kebahagiaan dengan orang-orang yang tidak mampu atau dengan tetangga kita, saudara-saudara kita, melalui penyembelihan hewan kurban ini. Para pemirsa sekalian, terakhir amalan yang mungkin juga bagus dan dianjurkan pada hari-hari besar ini, hari Idul Adha dan hari-hari tasyrik, adalah dianjurkan kita untuk memperbanyak takbir, tahmid, tahlil, tasbih dan juga zikir
kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada beberapa dalil yang mendasari hal itu. Misalnya dalam surat Al-Baqarah ayat 203 Allah berfirman, "Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat." Artinya, dan berzikirlah atau ingatlah kepada Allah pada beberapa hari yang tertentu. Nah, ulama tafsir seperti Ibnu Abbas, Mujahid dan lain-lain menjelaskan bahwa hari-hari tertentu yang dimaksud itu adalah hari-hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah yang termasuk dalam rentang waktu perayaan Idul Adha. Nah, pada hari-hari itu disyariatkan kita untuk memperbanyak zikir, takbir, tahlil, tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah juga berfirman, terutama ini terkait manasik haji, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat. Mereka berdatangan ke tanah suci supaya menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka dan untuk menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan. Ala ma razaqahum min bahimatil anam. Kenapa mereka harus berzikir kepada Allah? Ya, pada hari-hari yang telah ditentukan, atas rizki yang telah dianugerahkan Allah kepada mereka berupa binatang ternak. Jadi sebagai wujud kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa berzikir kepada Allah. Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Maka makanlah sebagian dari hewan-hewan yang dikorbankan itu, dan berilah makan orang-orang yang sengsara lagi fakir. Jadi hewan-hewan kurban itu boleh dimakan oleh yang kurban sendiri dan keluarganya, juga boleh juga dibagikan kepada orang-orang yang miskin dan fakir dan mungkin orang-orang yang berkekurangan. Inilah penjelasan mengenai amalan-amalan yang baik untuk kita lakukan dalam momentum Idul Adha, baik pada tanggal 9 Dzulhijjah saat kita dianjurkan berpuasa Arafah, maupun tanggal 10 Dzulhijjah saat kita dianjurkan untuk sholat Idul Adha dan juga menyembelih hewan kurban, termasuk juga pada hari-hari tasyrik tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah, yang mana kita tetap dianjurkan untuk menyembelih hewan kurban bagi yang belum, dan juga memperbanyak takbir dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan penjelasan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lafu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.